Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufiknya pagi ini insyaallah kita akan kembali lanjutkan untuk membahas hadis dalam kitab Umdatul Ahkam yang insyaallah kesempatan pagi ini dengan memohon taufik kepada Allah kita akan bahas hadis nomor 195 dan 196 berdasarkan penomoran yang dituliskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Taisirul Lam. Dua hadis yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan dengan larangan puasa hari Jumat, tentang larangan berpuasa di hari Jumat. Baik, kita akan baca hadis nomor 195 terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullah an Muhammad ibni Abbad ibni Ja'far dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Ini seorang tabi'in. Muhammad bin Abbad bin Ja'far berkata, berkata, Sa'altu Jabir bin Abdillah Anaha an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jumu'ah. Muhammad bin Abbad bin Ja'far mengatakan, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari Jumat? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari Jumat? Qala na'am. Jabir menjawab, ya. Wa zada Muslimun, dalam riwayat Muslim terdapat tambahan redaksi.
Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan redaksi wa rabbil Ka'bah, demi Allah Tuhan pemilik Ka'bah. Demi Allah Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi maksudnya dalam riwayat Bukhari Muslim ya, atau dalam riwayat Bukhari itu tidak ada redaksi warabbil Ka'bah. Dalam riwayat Imam Bukhari hanya sampai na'am, ucapan Jabir mengatakan ya. Adapun dalam riwayat Imam Muslim maka disebutkan bahwa Jabir mengatakan na'am wa rabbil Ka'bah, ya demi Allah Tuhan pemilik Ka'bah. Itu hadis nomor 195. Kemudian hadis nomor 196 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati. Baik, ini kayaknya mati ya, mati listrik ya. Kalau yang mau lebih jelas mungkin agak mendekat saja ya. Saya angkat suara, kalau kurang mendengar silahkan mendekat ya. Baik, silahkan mendekat dulu, nggak apa-apa sebelum saya lanjutkan. Ya. Sambil mohon didoakan semoga suara saya nggak habis. Baik. Baik, bismillah, saya lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah. Janganlah salah seorang di antara kamu berpuasa pada hari Jumat. Saya ulangi, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah. Janganlah salah seorang di antara kamu berpuasa pada hari Jumat. Illa an yasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu, kecuali
Alhamdulillah. Baik, kecuali jika berpuasa sebelumnya, maksudnya jika berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kecuali jika berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Baik, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi lengkapnya beliau mengatakan, bersabda, la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Janganlah salah seorang di antara kamu berpuasa pada hari Jumat kecuali jika berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, nampak jelas ya dari kedua hadis tadi ya, ada larangan untuk berpuasa di hari Jumat kalau hanya hari Jumat saja. Itu diperjelas di hadis yang kedua. Kalau hadis yang pertama nomor 195 yang Jabir katakan itu seolah hanya berbicara tentang puasa hari Jumat. Nah, di hadis Abu Hurairah yang nomor 196 itu lebih jelas bahwa larangannya berlaku kalau puasanya hanya hari Jumat saja. Berarti kalau Kamis Jumat nggak dilarang, atau Jumat Sabtu nggak dilarang juga. Tapi kalau Jumat saja, sedangkan Kamisnya atau Sabtunya nggak puasa, nah di sini ada larangan. Ada larangan. Bahkan dalam riwayat lainnya, sebelum kita bahas satu persatu permasalahan dalam hadis ini, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Juwairiyah ya. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Juwairiyah ya, menemui Juwairiyah pada hari Jumat, ternyata Juwairiyah ini sedang puasa. Kemudian Nabi bertanya, "Asumti amsi?" Apakah engkau puasa kemarin? Qalatlah, ternyata Juwairiyah mengatakan tidak. Lalu ditanya lagi, turidina antasumi ghadan, apakah kamu mau puasa juga esok? Juwairiyah mengatakan lah, tidak. Jadi Rasul menemui Juwairiyah di hari Jumat, dia lagi puasa, ditanya, Kamisnya puasa enggak? Enggak. Sabtu besok mau puasa enggak? Enggak. Maka beliau katakan fa'aftiri, kalau begitu berbukalah. Ya, Jumat itu suruh batal puasanya. Ini yang pernah diperintahkan
oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Juwairiyah, mempertegas lagi bahwa larangan ini berlaku kalau puasanya hanya Jumat saja. Baik, dengan mohon pertolongan kepada Allah kita akan bahas beberapa hal terkait dengan puasa atau larangan puasa di hari Jumat ini. Tentu sebetulnya ketika bicara masalah puasa di sini yang dimaksud itu puasa sunnah ya, sebetulnya puasa sunnah. Baik, pertama yang akan kita bahas di sini, apakah larangan ini, ya, larangan puasa sunnah di hari Jumat, hukumnya itu haram atau makruh? Ya, karena larangan itu bisa ada dua kemungkinan. Larangan yang hukumnya menunjukkan haram, atau larangan yang hukumnya itu menunjukkan makruh. Di sini menurut jumhur ulama, hukum berpuasa sunnah di hari Jumat saja, ya, berpuasa sunnah di hari Jumat saja, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Makruh dan tidak sampai haram. Jadi sebetulnya tidak dosa kalau ada orang berpuasa sunnah, ya, hari Jumat, puasa sunnah hari Jumat, sedangkan Kamis atau Sabtunya enggak puasa, ya, sedangkan Kamis atau Sabtunya tidak puasa, maka tidak dosa, sebetulnya tidak dosa. Tapi akan lebih baik kalau puasa Jumat itu ditemani dengan puasa Kamis atau puasa Sabtu. Itu maksudnya. Jumat toh boleh, tapi tidak afdol, ya, hukumnya makruh. Berpahala apa tidak? Ya insya Allah berpahala, ya, insya Allah berpahala, cuma kurang afdol. Ya, puasa kan ibadah. Jadi tetap diharapkan ada pahalanya. Jadi kita katakan begini, hukum makruh ini, ya, ini sebetulnya tidak menafikan pahala, ya, tidak menafikan pahala, karena kemakruhan ini hanya berkaitan dengan masalah waktunya, ya, berkaitan dengan masalah waktu. Jadi sekali lagi, poin pertama yang mungkin selayaknya kita pahami, bahwa larangan Nabi Sallallahu
sunnah di hari Jumat ini hukumnya menurut jumhur ulama hanya makruh, tidak sampai haram. Sehingga bagi orang yang berpuasa di hari Jumat saja tidak berdosa, bahkan tetap diharapkan berpahala, hanya saja kurang afdol. Lebih afdol kalau dibarengkan dengan puasa Kamis atau puasa Sabtu. Kurang lebih intinya seperti itu. Baik. Kedua, ya. Hikmahnya apa? Kok dimakruhkan puasa sunnah di hari Jumat saja? Kenapa sih kok mesti dilarang-larang oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Kadang manusia bertanya-tanya, kenapa sih ini nggak boleh? Padahal mungkin ya, kalau menurut pikiran sebagian orang, bisa saja memandang kalau puasanya hari Jumat malah afdol. Kenapa? Karena itu hari yang punya keutamaan di hadapan Allah. Bisa aja punya pandangan kayak gitu. Itu enggak jauh beda sama pandangan sebagian orang dalam masalah sedekah Jumat. Jadi sebagian seolah memandang kalau sedekahnya hari Jumat kayak lebih afdol karena melihat hari Jumatnya. Dan efek dari pandangan atau pemahaman ini ya, akhirnya ada sebagian orang yang berpikiran, ya, ada sebagian orang yang berpikiran dalam masalah sedekah tadi, yang berpikiran kalau mau sedekah nunggu hari Jumat dulu baru sedekah. Nah, ini efek yang kurang bagus. Efek yang kurang bagus. Karena apa? Karena pada akhirnya terjadi penundaan ibadah. Yang harusnya kita itu berlomba sesegera mungkin dalam kebaikan, yang ada malah menunda ibadah. Yang belum tentu ketika ditunda akhirnya terrealisasi, belum tentu. Makanya di sini ya kita pahami dalam masalah puasa, kenapa kok malah puasa mengkhususkan hari Jumat itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka para ulama jelaskan bahwa hari Jumat itu adalah hari raya. Hari Jumat adalah hari raya. Maka selayaknya pada hari raya itu sebaiknya kita tidak berpuasa. Meskipun beda dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kalau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha jelas haram puasa di dua hari raya tersebut. Dan insya Allah tentang itu akan datang hadisnya khusus pada pertemuan mendatang kalau Allah izinkan. Semoga Allah memudahkan.
Idul Fitri, Idul Adha, larangannya jelas sehingga hukumnya haram. Adapun hari Jumat ini ya setidaknya ada sisi kesamaannya, ya. Ada sisi kesamaannya karena sama-sama hari raya. Cuma Jumat ini hari raya tiap pekan. Kalau Idul Fitri, Idul Adha hari raya tiap tahun, ya. Maka memang bagusnya ketika hari raya itu ya seorang muslim ada sisi perayaannya, meskipun ya nggak ada sholat id hari Jumat, itu nggak ada. Nanti jadi ada sholat Idul Jumat, ya nggak ada sih. Cuma ya kita isi, silahkan kalau mau makan, mau minum gitu. Itu diantara sisi hikmahnya demikian, ya. Bahwa pada hari raya selayaknya kita memang ada kegembiraan. Terus poin yang ketiga, kenapa kalau ditemani dengan puasa Kamis atau puasa Sabtu jadi tidak dilarang, jadi tidak makruh, ya. Mengapa kalau ditemani atau disertai dengan puasa Kamis atau puasa Sabtu jadi tidak makruh, tidak dilarang? Nah, di masalah yang ketiga ini kembali kepada hikmah yang tadi sempat disinggung juga, bahwa sebagian orang itu menyangka kalau hari Jumat hari yang sangat afdol untuk menambah ibadah. Sehingga dikhawatirkan nanti orang-orang hanya mengkhususkan hari Jumat saja untuk ibadah. Dikhawatirkan orang-orang mengkhususkan hari Jumat saja untuk ibadah, nggak cuma puasa, termasuk sholat malam. Karena Nabi juga, ya, alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la takhussu yaumal jumu'ati. Maaf, saya ulangi. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Beliau mengatakan jangan kalian khususkan malam Jumat. Jangan kalian khususkan malam Jumat. La takhtassu lailatal jumu'ati. Jangan kalian khususkan malam Jumat biqiyamin untuk sholat malam min bainil layali, dari malam-malam yang lain.
Wala takhussu yaumal jum'ah, dan jangan kalian khususkan hari Jumat bisyam, dengan puasa. Ya, jangan kalian khususkan juga hari Jumat dengan puasa. Min bainil ayyam, dari hari-hari yang lain. Maksudnya apa? Jangan sampai orang itu sholat malamnya malam Jumat toh, dan puasa sunnahnya puasa hari Jumat saja. Illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, kecuali kalau ada puasa yang sudah biasa dikerjakan. Kecuali kalau ada puasa yang sudah biasa dikerjakan bertepatan dengan Jumat. Baik, kembali ke masalah ketiga yang sedang kita bahas ya. Jadi kenapa kok kalau digandengkan dengan puasa Kamis atau puasa Sabtu jadi nggak dilarang? Nah, ini untuk mencegah ya, mencegah kesalahpahaman ini, mencegah kesalahpahaman sebagian orang yang memandang bahwa hari Jumat itu hari yang paling afdol untuk ibadah. Akhirnya apa? Akhirnya nanti banyak orang yang mengkhususkan hari Jumat dengan ibadah-ibadah tertentu. Sholat malamnya Jumat aja, puasa sunnahnya Jumat aja, bahkan merembet tadi sedekahnya Jumat aja. Nanti bisa aja nambah sama yang lain, ziarah kuburnya setiap Jumat. Bahkan ada juga yang sekarang konon saya dengar rutin setiap pada Jumatan sholat gaib. Setiap Jumat habis Jumatan sholat gaib rutin. Nanti bisa merambah lagi sholat duhanya Jumat aja. Nah, supaya orang paham, maka Nabi SAW menekankan kalau mau ibadah di hari Jumat, maka bagusnya sekalian digandengkan dengan puasa Kamis ya, atau puasa Sabtu, jadi 2 hari. Jadi akan sama saja gitu. Mau hari Jumat, mau hari Kamis sama, hari Jumat, mau hari Sabtu sama. Itulah kenapa kok dianjurkan untuk digandeng sama sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ya, tujuannya supaya tidak muncul sikap-sikap pengkhususan terhadap hari Jumat yang memunculkan nanti malah melahirkan gerakan baru. Ya, gerakan baru apa itu? Gerakan mengkhususkan hari Jumat untuk suatu ibadah tertentu. Ya, mencegah itu saja. Dan khawatir nanti malah hari-hari yang lain tidak dihidupkan dengan ibadah. Baik, permasalahan keempat. Jika ada puasa sunnah, ya, ada puasa sunnah yang bertepatan dengan hari Jumat. Ya. Jika ada puasa sunnah yang bertepatan dengan hari Jumat, contohnya apa? Puasa Arafah, misalnya. Atau puasa Asyura. Ya. Arafah tanggal 9 Zulhijjah, Asyura tanggal 10 Muharram misalnya. 9 Zulhijjah kok bertepatan hari Jumat misalnya kayak gitu. Atau 10 Muharram bertepatan dengan hari Jumat. Terus apakah perlu ya, misalnya kalau orang
puasa Arafah, contohlah Arafah yang jatuhnya hari Jumat 9 Dzulhijjah, qadarullah jatuhnya Jumat. Dan orang ini dari awal Dzulhijjah memang nggak biasa puasa, mungkin dia sibuk ya, atau mungkin seperti wanita menyusui gitu. Akhirnya adalah saya puasanya cuma pas hari Arafah saja. Saya nggak puasa tanggal 8-nya, 8 Dzulhijjah yang biasa disebut dengan hari Tarwiyah. Saya puasa tanggal 9 aja lah. Saya sanggupnya itu. Apakah masih ditegaskan untuk nambah puasa 1 hari? Kalau puasa Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat, maka jawabannya tidak. Tidak ditekankan untuk menambah puasa sehari sebelumnya. Kenapa? Ya karena dia berpuasa hari Jumat bukan karena hari Jumatnya, tapi karena dia paham itu hari Arafah. Jadi sesuai dengan hadis tadi yang sempat saya sebutkan, illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, kecuali jika bertepatan dengan puasa yang biasa kalian amalkan. Puasa Arafah setiap tahun sudah biasa diamalkan, ya, pas di tahun tertentu jatuhnya hari Jumat, silahkan puasa Arafah tok, ya, puasa Arafah saja gitu. Di hari Jumat boleh, dan tidak ada kemakruhan di sini, ya. Tidak ada hukum makruh dalam hal ini, meskipun hari Jumat itu tidak ditemani dengan hari Kamis, ya, atau juga hari Sabtunya, karena hari Sabtunya berarti tanggal 10 kan Lebaran, Idul Adha, jelas gak bisa puasa. Ya. Nah, jadi makruhnya tadi itu berlaku kalau puasa yang dilakukan adalah puasa sunnah yang sifatnya itu mutlak, ya, tidak ada sebab-sebab tertentu. Di sini juga ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, termasuk hukum tidak makruh, ya, tidak makruh. Kalau seseorang ya misalnya berpuasa qadha, sebutlah orang punya utang puasa Ramadan, ya, utang puasa Ramadan, misalnya lah contoh utang puasa 1 pekan 7 hari, maka dia harus mengqadha, ya. Qadarullah dia tidak punya waktu libur kecuali hari Jumat. Liburnya dalam sepekan cuma hari Jumat aja misalnya. Dan itu hari yang paling memungkinkan dan paling nyaman bagi dia untuk puasa. Karena kalau selain Jumat lelah, capek, sehingga yang dirasa paling memungkinkan itu Jumat. Akhirnya dia memilih untuk mengqadha puasa Ramadan di setiap Jumat, ya, sampai lunas 7 kali. Maka yang seperti ini tidak makruh, ya, tidak makruh. Kenapa? Karena dia mengkhususkan hari Jumat untuk puasa qadha, ya, bukan karena mencari keutamaan Jumat,
bukan karena mencari keutamaan Jumat, tapi memang karena hari liburnya hanya Jumat bagi dia, sehingga nggak punya keyakinan tertentu yang keliru, ya. Tidak ada keyakinan tertentu yang keliru, ya. Dia sudah tahu kalau hari Jumat itu hari yang sama saja. Kalau kita puasa di situ nggak ada sebuah keutamaan lebih, ya pahala puasa sama saja. Cuma kenapa kok mengkhususkan hari Jumat? Ya karena momen yang paling nyaman bagi dia untuk qadha Jumat toh. Ya nggak apa-apa, boleh. Ya. Dan ini tidak makruh. Ya, tidak makruh. Jadi ini poin yang keempat ya, bahwa ketika memang hari Jumat itu bertepatan dengan momen-momen puasa sunnah tertentu atau momen-momen yang dirasa nyaman untuk menunaikan qadha, maka silahkan ya, mengkhususkan Jumat saja boleh, tidak ada larangan. Kembali hikmahnya tadi, larangannya karena untuk menutup celah pemahaman yang keliru. Dan poin yang terakhir yang kelima pada kesempatan siang hari ini, ini sedikit melenceng tapi agak berkaitan. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar larangan puasa hari Sabtu. Larangan puasa hari Sabtu. Hari Sabtu saja. Kalau tadi kan larangan puasa hari Jumat saja. Nah, di antara kita mungkin ada yang pernah mendengar adanya larangan puasa hari Sabtu saja. Sabtu tidak disertai Jumat dan Sabtu tidak disertai Ahad. Benarkah itu dilarang? Jadi dalam hal ini tentang puasa hari Sabtu atau mengkhususkan puasa di hari Sabtu, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Bunyinya, potongannya ya, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidha alaikum. Artinya, la tasumu yaumas sabti, jangan kalian berpuasa di hari Sabtu, illa kecuali fi ma ufturidha alaikum, puasa yang diwajibkan atas kalian, kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Ada hadis seperti ini memang. Jadi kalau selain Jumat ada juga larangan puasa hari Sabtu. Bedanya, kalau larangan puasa di hari Jumat, hadisnya ya untuk sahihnya itu jelas karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Itu hadis tentang larangan puasa Jumat. Adapun hadis tentang larangan puasa hari Sabtu, ini untuk sahih atau tidaknya belum ada kesepakatan. Jadi ulama masih berbeda pendapat dan mungkin saja berbeda pendapat sampai hari kiamat. Apakah hadis larangan puasa Sabtu ini sahih atau tidak? Jadi sebagian ulama ada yang menilainya
lemah gitu, nggak sahih. Ini banyak ya, diantaranya ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim, ada yang sekarang ya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, termasuk lembaga fatwa Arab Saudi memandang hadisnya tidak sahih. Kalau hadisnya nggak sahih, ya udah, berarti nggak ada masalah kita puasa Sabtu. Nah, mungkin ada yang kebiasa puasa Daud, yang sudah kita bahas ya, puasa Daud. Ya puasa Daud mungkin ada yang pas Rebo puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak, Ahad puasa, habis Ahad, Selasa, Kamis, Sabtu. Satu puasa sendiri yang jelas. Atau memang menyengaja puasa di hari Sabtu, kalau berpendapat hadisnya dhaif atau lemah, ya enggak ada masalah. Adapun bagi ulama yang memandang hadisnya hasan, ya seperti Imam At-Tirmidzi ini termasuk yang menilai hadis larangan puasa Sabtu hasan hadisnya. Maka berbagai macam hukumnya sama dengan masalah puasa Jumat. Ya, berbagai macam hukum dan permasalahannya itu sama dengan larangan puasa Jumat. Hukumnya makruh, ya. Kemudian kalau dibarengkan ya dengan hari yang lain lebih bagus. Hanya beda di hikmahnya aja. Ya. Jadi kalau ulama mengatakan kenapa sih puasa hari Sabtu ada yang atau ada hadis yang melarang gitu. Ulama pun ada yang berpegang dengan hadis itu. Hikmahnya kenapa kalau hari Sabtu? Karena hari Sabtu itu ya adalah hari yang diagungkan oleh ahli kitab. Ya. Hari Sabtu itu hari yang diagungkan oleh ahli kitab. Sehingga ya supaya kita tidak sama, tidak punya kesamaan dengan ahli kitab dari sisi mengagungkan hari Sabtu, gitu aja. Meskipun saya juga nggak terlalu yakin kalau kita senang puasa Sabtu ya, karena Sabtu itu libur. Ya. Kalau libur hanya buat jalan-jalan, kalau puasa eman-eman biasanya. Cuma ini masalah hukum, jadi sekedar dijelaskan ya, bahwa memang ada hadis yang melarang puasa Sabtu, sehingga kalau kita mendengar ya kita jadi sudah tahu gitu. Memang ada hadis yang melarang itu, cuma ulama beda pendapat apakah hadisnya sahih atau enggak. Dan ternyata yang menilai enggak sahih itu banyak ya. Jadi bukan hal yang terlalu perlu untuk dirisaukan insyaallah ya. Dan tadi yang lebih inti, yang lebih pokok kita bahas hari ini adalah tentang mengkhususkan puasa di hari Jumat. Ya, meskipun pembahasannya tentang puasa, maka juga perlu diwaspadai dalam masalah pengkhususan hari Jumat bagi suatu ibadah tertentu. Ya, bagi suatu ibadah tertentu. Kalau memang ada orang mengkhususkan hari Jumat untuk suatu ibadah tertentu, bukan karena prasangka ya, bukan karena prasangka bahwa hari Jumat itu lebih afdol daripada hari-hari yang lain, maka nggak apa-apa. Ya. Makanya saya singgung tadi misalkan kayak sedekah Jumat. Kenapa sih kok muncul sedekah Jumat? Ya, saya masih berbaik sangka, semoga bukan karena menyangka kalau sedekah Jumat itu lebih afdol daripada sedekah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad.
Tapi dipilih hari Jumat kenapa? Karena di situ ada momen berkumpulnya orang gitu, sehingga untuk sedekah di hari Jumat kerasa lebih gampang, ya, lebih gampang ngasih makan ke orang-orang sholat Jumat gitu misalnya, lebih gampang ngasih ke suatu masjid takmir selesai gitu, daripada mungkin sedekah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad kita lah mau bagi-bagi nasi banyak gitu, harus muter jalan keliling cari fakir miskin, cari orang gitu kan, nah, repot. Mungkin hari Jumat dipilih karena momennya lebih nyaman gitu. Ya kalau memang pandangannya cuma begitu nggak masalah. Tapi kalau sampai mengkhususkan hari Jumat untuk sedekah Jumat karena punya prasangka atau malah mungkin sampai kepada sebuah keyakinan, ya, oh hari Jumat itu sedekahnya pahalanya lebih banyak daripada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Nah ini yang perlu untuk diluruskan prasangkanya dan diluruskan keyakinannya. Jadi ini setidaknya faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis 195 dan 196 dari kitab Umdatul Ahkam. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kalau sekiranya masih ada hal yang mau disampaikan ya monggo. Kalau tidak ada berarti saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.